Emang bakal perlu proses, cuman ya kalau nggak pernah coba nanti nggak pernah tahu hasilnya gimana. Jadi mending coba aja. Halo, nama saya Nadia Dominik Setiawan. Saya berasal dari lulusan SMP Santa Teresia dan sekarang saya murid Meike sejak Oktober. Pertama kali aku ke Jepang sama keluarga. Nah, pas pertama kali itu aku merasa kalau Jepang tuh bagus banget ya sekolahnya. Nah, dari situ papi aku kayak kontak sekolah-sekolah di Jepang. Terus akhirnya kita pilih Meike karena Meike kayak ada di Science City. Terus jadi kita coba ke Meike. Pas pertama kali datang ke Jepang, culture-nya sih beda banget dari Indonesia. Sama cara mereka komunikasi sama satu orang lain kan pasti beda. Nah, cuman aku sih coba ngobrol ke mereka pakai bahasa Jepang walaupun salah-salah. Pas pertama kali masuk ke sekolah, aku pelajarnya kan full pakai bahasa Jepang. Jadi pertama tuh aku takut sama khawatir banget karena aku nggak terlalu ngerti. Cuman aku coba untuk berani aja sama coba ngertiin, terus akhirnya ngerti sekarang. Aku ikut Shitsunaigaku. Menurut aku kayaknya sih bukatsunya tiap hari. Cuman untuk Shitsunaigaku, aku cuma lakuin tiap Senin karena aku bentar lagi mau join GRC, itu tiap Jumat. Di Shitsunaigaku itu semua orang Jepang, jadi aku nggak bisa ngomong pakai bahasa Inggris. Cuman di Shitsunaigaku menurut aku jadi bisa lebih praktis untuk belajar pakai bahasa Jepang. Pertama pasti mereka perkenalkan diri dulu. Cuman pertama pasti formal banget. Cuman pada akhirnya kalau kita berteman terus-menerus akhirnya kan jadi lebih dekat. Terus mereka jadi lebih casual ngomongnya. Pasti ada culture shock. Cuman palingan menurut aku sih cara berkomunikasinya doang. Pertama kali sebenarnya mereka tuh coba untuk ngomong bahasa Inggris ke aku. Gara-gara mereka pikir aku belum terlalu bisa bahasa Jepang. Cuman aku pertama kali jawab juga pakai bahasa Inggris. Cuman lama-kelamaan aku bilang, oh aku lagi mau coba pakai belajar bahasa Jepang, boleh nggak? Terus mereka bilang kayak, oh oke. Terus akhirnya mereka kayak belajar bahasa Inggris ke aku, terus aku belajar bahasa Jepang ke mereka. Kayaknya dia orang Cina, cuman dia setengah Prancis. Dia sih baik banget. Dia pas pertama kali datang dia bantu bawain koper segala. Tiap kali di dormitory itu kita ada tengko pagi sama tengko malam. Jadi tiap kali pasti kita harus absen gitu sebelum sekolah sama pas malam. Cuman yang menarik sebenarnya abis sekolah kita bisa kemana-mana aja. Yang penting sebelum tengko kita udah nyampe. Nah tiap Jumat di dormitory aku tiap kali main sama teman-teman aku main Uno di lobby. Biasanya kalau habis Senin kan aku ada bukatsu sampai jam 6. Terus habis jam 6 kita ke kafeteria untuk makan malam. Terus habis makan malam, mandi terus udah tengko. Kalau Sabtu Minggu biasanya aku sama Cici sama teman-teman ke Aeon atau enggak ke IAS untuk beli-beli atau main. Aku jadi lebih mandiri untuk ngatur diri sendiri, karena kan nggak ada orang tua, jadi aku harus nyuci sendiri, terus kalau udah aku harus ngeringin sendiri, kalau mau makan di dorm sebenarnya kan juga bisa, tapi aku juga harus cuci sendiri segala, jadi iya. Pertama kali aku homesick karena makanannya kan jauh lebih beda kan sama makanan Indonesia, cuman aku tiap hari juga video call sama mami papi. Tiap kali aku ada kendala, kemungkinan sih aku ngobrol sama cici aku atau enggak sama teman aku. Dia orang Korea. Nah, kita mulai kenalan terus jadi teman dekat. Jadi biasanya kalau ada kendala, dia tuh menurut aku dia sangat pintar. Jadi dia bantu aku belajar atau enggak kita main ke taman jalan-jalan. Aku mau lanjut universitas kemungkinan karena Meike kan gabung sama Tsukuba University kan. Jadi kemungkinan aku pengennya sih ke situ. Aku pengen jurusan kedokteran. Pesannya, kalau kalian takut atau khawatir itu wajar banget. Karena pertama kali aku datang ke sini aku juga takut. Emang bakal perlu proses, cuman ya kalau nggak pernah coba nanti nggak pernah tahu hasilnya gimana. Jadi mending coba aja.